Selamat datang, selamat beribadah. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan bahwa kita merindukan akan kuasa-Nya. Kita merindukan akan kehadirannya dalam ibadah kita pada sore hari. Tuhan, ku rindu. Haleluya. Bahwa
kerinduan hati kami Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Dalam kemuliaan yang kudus kami sembah Engkau. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami nantikan Engkau. Amin. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami nantikan Engkau. Amin. Haleluya. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau ya Allah. Kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Kuduslah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Bapa yang mulia, Allah kami yang besar. Kudus, kuduslah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya. Nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Inilah kami semua Bapa, umat-umat-Mu yang menantikan akan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memelihara kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami datang sore hari ini untuk beribadah, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan. Mari Engkau berkuasa di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau bersama dengan kami dalam pujian penyembahan kami. Sehingga apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Apa yang dapat kami perbuat Bapa selain menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mau mendapatkan firman yang benar-benar hidup. Dan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Hari lepas hari Bapa, kami semakin layak bagi-Mu, semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini Bapa Engkau berkati dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur ya, cuaca apapun hari ini kita boleh bersyukur, kita ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Dengan senyap hati naikkan pujian.
selalu baik bagi kita. Sebab Tuhan selalu baik bagi kita, apa yang dapat kita persembahkan kepadanya. Kita naikkan pujian sekali lagi dengan bersorak-sorai. Terima sukacita surga, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sorga nyata dalam hidup kita. Kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Apakah hari-hari ini kita merasakan beratnya permasalahan? Apakah firman yang kita dengar melemahkan iman kita, bukan menguatkan karena kita terlalu khawatir dan takut? Hari ini Tuhan ingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia yang bersedia mati bagi kita, yang mengorbankan dirinya bagi kita, akan terus membela kita, akan terus menolong kita, akan terus menuntun kita. Asal kita mau percaya kepada-Nya dengan segenap hati kita. Mari saat ini bahwa kita percaya kepada-Nya dengan segenap hati. Dengan segenap hidup kita, kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya Yesus. Amin. Saat Kau berfirman. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kau menang. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau bertindak. Haleluya Tuhan.
Kami bersyukur karena kami memahami perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau telah menyelamatkan, menebus kami, memulihkan kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini berarti. Terima kasih karena Engkau memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dengan apa yang Engkau sudah kerjakan, Tuhan. Sebab itu apapun yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami tidak akan mengundurkan diri, berpaling daripada Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat lebih menyenangkan hati Engkau. Kami semakin menyenangkan hati-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan menyenangkan juga kehidupan kami. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami hari ini, Tuhan. Engkau urapi kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita tentu sebagaimana pujian kita ya, dengan kerinduan, ya, dengan sukacita kita ada di dalam rumah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 saya akan menyampaikan tentang ya disejajarkan, ya, disepasangkan. Markus pasal 14 Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini. Markus pasal 14 ayat yang ke-9. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Amin. Silakan duduk. Jadi firman Allah mengatakan, ya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan kepada Yesus, nanti kita akan melihat di atas perbuatan wanita ini, perbuatan perempuan ini, dikatakan akan disebut juga untuk mengingat Dia. Jadi di mana Injil diberitakan, perbuatan wanita ini disebut, ya, disejajarkan, disepasang. Apa maksudnya ini, saudara-saudaraku yang kasih? Ya, supaya ketika Injil diberitakan,
harusnya juga perbuatan wanita ini disebut ya untuk mengingat. Supaya hasil daripada Injil diberitakan itu sama dengan hasil yang diperbuat oleh wanita ini, saudara-saudara. Ya. Apa yang diperbuat oleh wanita ini atau perempuan ini, kita tahu bahwa ayat sebelumnya, ya, kalau kita membaca dari ayat yang pertama di sana, dikatakan ada beberapa hari lagi akan merayakan hari Paskah. Ada beberapa kelompok di sana dikatakan, yang pertama adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi mereka hanya ya, merencanakan ya bagaimana caranya ya, untuk menipu atau membunuh Yesus. Ya. Dan nanti kita melihat juga ada juga kelompok murid-murid Tuhan, ya, di mana mereka yang kurang peka, ya, melakukan hal-hal yang rohani. Ya. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan, ya, dikatakan dia membawa suatu buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, ya, di mana dikatakan perempuan ini dia memecahkan leher buli-buli daripada pualam, ya, buli-buli pualam berisi minyak narwastu itu, lalu dicurahkannya minyak itu ke kepala Yesus. Kejadian ini dikatakan terjadi di rumah Simon si Kusta, ya, di Betania, ya, di mana di rumah itu diadakan ya perjamuan, ya, di mana Yesus hadir dan orang-orang di sana dan murid-murid Yesus. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang duduk makan, ya, seorang perempuan itu datang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, serta dipecahkanlah leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi buli-buli kalau sekarang kan banyak ya, seperti botol-botol ya, tempat minyak wangi ya. Tapi ini cukup banyak karena mahal harganya. Ya, kalau kita melihat ya, dengan komentar ayat yang kelima, itu dapat dijual 300 dinar. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 20 ayat yang kedua, 1 dinar itu upah sehari. Ya. Jadi kurang lebih 300 hari. 300 hari upah seseorang. Ya. Kalau sekarang kayak UMR misalnya di Jakarta berapa ya? 3,9 atau 4 juta lebih. Kalau dikalkulasi kurang lebih 150.000 sehari. Kali 300 kurang lebih 45 juta. Saudara. Harga daripada itu kalau misalnya berada di kota Romawi, di Yerusalem, lebih mahal harganya. Ini agak-agak ya sedikit jauh dari kota. Ya.
Jadi lebih murah. Tetapi walaupun murah itu mahal, saudara-saudara. Ya, 300 dinar, 45 juta. Apa yang dilakukan oleh wanita ini, jadi dia botol itu bukan tuang sedikit-dikit ya. Biasanya kan kalau kita pakai wangi hanya ya sedikit aja gitu ya. Kata dipecahkan itu dihancurkan. Ya, jadi tutup di buli-buli itu yang menutup minyak wangi itu dihancurkan. Jadi ya bukan di sedikit-sedikit ditumpahkan gitu ya, dipakai gitu, diurapi ya kepala kaki Yesus ya, seperti kita memakai minyak wangi, tapi ini ditumpahkan, dicurahkan ya kepala Yesus sampai ke kaki. Kalau di ayat lain ya perempuan itu sampai menyekah ya dengan rambutnya. Jadi perbuatan yang ekstrim, saudara-saudaraku ya. Dia memberikan minyak narwastu yang mahal harganya, murni, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Nanti kalau kita melihat perempuan inilah yang mengurapi Yesus sebelum kematian. Nanti kalau kita melihat ayat sebelumnya, dia melakukan ya ayat 8, dia melakukan apa yang dapat dilakukan, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburannya. Kita tahu waktu Yesus disalibkan ya, itu sudah mau sore mendekati Sabat, jadi orang nggak bisa lakukan apa-apa, saudara-saudara. Jadi hanya sesaat mayat Yesus diturunkan, udah gelap, udah Sabat, tidak hari Sabat, orang tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu mayat Yesus dibawa ya ke kuburan, ya dimasukkan ke kuburan, ditutup, dijaga, dimeterai, nggak ada orang yang mengurapi lagi, membalsam. Ya. Jadi perempuan inilah yang melakukannya. Luar biasa, ini satu perbuatan yang luar biasa. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, orang yang mengurapi itu adalah tugas seorang imam, seorang nabi. Perempuan ini bukan nabi, bukan imam, tapi dia melakukan hal yang dahsyat sekali, luar biasa, saudara-saudara. Ya. Tuhan mau juga, ya, ketika Injil itu datang, kabar baik, seharusnya kehidupan kita mengalami satu perubahan yang dahsyat, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, bahwa ketika minyak itu dicurahkan dari kepala Yesus sampai kaki, perempuan menyekah. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Matius pasal 26 dan Yohanes pasal yang ke-12. Dikatakan ruangan itu karena minyak itu ditumpahkan semua, jadi bau semerbak, bau harum. Ya. Tuhan mau juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, ketika Injil itu ya kita terima, Injil itu bukan sekedar diaminkan, amin, amin, tapi diimani, saudara-saudara. Kita dengar, kita juga harus lakukan. Maka kita akan mengalami seperti wanita ini. Kita dapat mengalami satu perubahan
di dalam kehidupan kita. Wanita ini, saudara-saudaraku, melakukan ini juga karena apa? Dia mengalami satu kasih karunia, ya, Tuhan telah mengampuni dosanya, ya, memulihkan hidupnya, sehingga dia dapat melakukan perbuatan kasih yang dahsyat sekali, saudara-saudara. Ketika Injil itu bukan sekedar kita amini saja, tapi ketika Injil itu kita imani, maka dia akan merubah hidup kita, maka kehidupan kita akan berbau harum, saudara-saudaraku yang kasih. Jangan seperti ahli-ahli Taurat ini, imam-imam ini. Mereka sepertinya taat melakukan hukum Taurat, tapi secara harfiah saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa mereka ini seperti kuburan yang dilapis kelihatan bersih putih. Sekarang kuburan bagus-bagus ya. Udah ditata malah sekarang, saudara-saudara. Enggak menyeramkan, saudara-saudara. Ya. Tapi Yesus menegur, engkau seperti kuburan, tapi dalamnya tulang belulang. Kehidupanmu adalah kehidupan yang munafik. Mereka secara harafiah melakukan, ya, sepertinya melakukan, tetapi tidak mempercayai, tidak memahami apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, bahkan mereka kemarin dalam pelajaran kita bahwa mereka malah menambah ya, dengan aturan-aturan dan ditambah lagi dengan tradisi-tradisi. Ya, mereka melakukan ya hukum Allah itu dicampur dengan aturan-aturan. Jadi semakin ribet, saudara-saudaraku. Nah, dikatakan malah mereka tahu jangan membunuh, tetapi di sini dikatakan bahwa imam-imam dan ahli Taurat mereka mencari jalan untuk menangkap, membunuh, melakukan tipu muslihat. Ya. Secara harafiah tidak membunuh, tetapi mereka ya munafik, mereka ingin membunuh Yesus. Kita perhatikan lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa wanita ini dia melakukan sebagai persiapan kematian Tuhan. Saya katakan tadi, dia melakukan suatu hal yang ekstrim karena dia memberikan yang mahal, yang murni, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk mengurapi Yesus. Saya katakan tadi bahwa wanita ini sepertinya dia memahami ya, dengan apa yang Yesus ajarkan, bahwa dia akan ke kayu salib, dia akan mati, dia akan bangkit. Dan benar, hanya wanita ini yang dapat membalsemin atau mengurapi Yesus, ya, mayat Yesus. Tapi dilakukan sebelumnya malah, saudara-saudara. Karena saya katakan tadi, waktu Yesus disalib, itu udah mau senja, udah mau gelap, udah mau sabat, orang tidak bisa lagi melakukan. Ketika mayat Yesus diturunkan, orang tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Yesus, ya, mayat Yesus langsung dikubur, dijaga oleh tentara. Ada beberapa wanita mau datang terlambat, ya, nggak bisa. Ya, Yesus sudah bangkit. Nah, wanita ini melakukannya, suatu yang dahsyat sekali.
Nah, Tuhan mau saudara-saudaraku, ya, dalam kehidupan kita juga, di mana kehidupan kita mengalami perubahan ketika Injil berita itu, ya, kita mau dengar dan kita lakukan, ya, membawa satu pemulihan perubahan dalam kehidupan kita, dan kita melakukan hal yang dahsyat. Jadi kalau kita melihat orang-orang menjadi gusar, ya, dikatakan apa yang dilakukan oleh wanita ini satu pemborosan, saudara-saudaraku yang kasih. Kalau dipikir-pikir, minyak urapan ini adalah milik saya beli dengan, ya, tadi 300 dinar, ya mau diapain ya. Kadang-kadang kan orang suka melakukan hal yang mengkritik sebenarnya sebagai alasan bahwa dia tidak sanggup melakukan seperti orang lakukan, saudara-saudara. Nah, terlebih murid-murid ini, saudara-saudara, mereka udah 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Entah berapa banyak yang mereka berikan kepada Yesus. Terlebih kalau kita bandingkan yang lain, bahwa istimewa yang mewakili murid-murid ini Yudas, tukang pegang bendahara lagi. Uangnya bukan malah diambil, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Kita lihat di sini bahwa wanita ini dia menyerahkan, ya, yang ada padanya, saudara-saudara. Satu penyerahan, ya, pengabdian yang berlebihan, yang total, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Tuhan mau juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ketika Injil itu datang, firman Allah itu bukan saja kita amini, tetapi kita dengar, kita mau lakukan, ya, supaya kita juga melakukan, ya, hal-hal yang luar biasa. Dan dikatakan apa yang dilakukan oleh wanita ini, ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia melakukan satu perbuatan yang baik. Perbuatan yang indah. Perbuatan yang layak dipuji. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih. Teristimewa ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Luar biasa. Dia dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya mengapa wanita ini mengatakan, karena dia senantiasa mendengar, ya, Roh Kudus Tuhan, dia mendapat kasih karunia untuk, ya, dapat mengerti bahwa tidak lama lagi dia mempergunakan, bukan saja dia, saudara-saudaraku yang kasih, memberikan keseluruhan, ya, apa yang dimiliki. Kalau bisa ada 2 botol buli-buli dia berikan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Dikatakan dihancurkan, dicurahkan kepada Yesus, saudara-saudaraku. Ya. Karena dibilang ini kesempatan, dia mempergunakan waktu, ya, yang terbaik, karena ini kesempatan, ya, yang bisa dia lakukan kepada Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan, ya, disalibkan, akan mati, ya, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini bahwa dia senantiasa memahami bahwa kesempatan
itu dipakai dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara, untuk melakukan hal yang baik. Ya, kiranya juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mendengar Injil, supaya kita juga mau memperhatikan, memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Ya, seolah-olah tadi dikatakan bahwa Yesus sebentar lagi mati, tidak ada kesempatan. Ya, kita tahu bahwa kita hidup di hari-hari terakhir ini, kita semakin mempergunakan waktu kesempatan yang terbaik ya untuk Tuhan. Ya, kiranya ya Tuhan menolong kita dapat memahami hal ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan berkata, ini adalah perbuatan baik, perbuatan yang menyenangkan, perbuatan yang layak dipuji. Ini perbuatan yang indah sekali, saudara-saudaraku yang kasih. Saya yakin dan percaya juga ya, kalau kita juga seperti wanita ini, tentu Tuhan akan senang ya dengan perbuatan kita, dengan kehidupan kita yang mengalami perubahan, pemulihan dan melakukan kasih. Wanita ini tentu dia merasa bersyukur ya, dengan apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudaraku. Coba saudara-saudara, kalau saudara dikasih uang 1 juta, saudara bersyukur nggak? Bersyukur. Nah, rasa syukurnya, rasa terima kasihnya seorang dikasih 1 juta, misalnya Pak Melki, ketiban pulung nih, dapat duit nih 5 juta. Oh, terima kasih. Tapi coba, beda nggak dia terima kasihnya ketika dikasih 5 juta, lalu dibilang, Pak Melki, ini kuncinya, ini sertifikatnya, rumah. Terima kasihnya lebih besar mana? Ketika dia dapat 5 juta atau ketika dia dapat rumah, saudara-saudara? Tentu beda ya. Rasa terima kasih, waduh, mungkin dia ya sambil menari-nari, ya kan? Dapat rumah nih, sertifikat nih, ini kan saudara-saudara. Nah, perempuan ini juga dia memahami. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan telah menyembuhkan dia ya, dari ikatan setan, Tuhan telah menebus dia. Syukurnya itu spektakuler ya, luar biasa. Sebab itu dia memberikan suatu yang dianggap murid-muridnya sebagai pemborosan. Tapi buat dia itu bukan pemborosan, saudara-saudara. Ya, karena kasihnya Tuhan itu membuat dia melakukan hal yang luar biasa, saudara-saudaraku. Kalau kita semua menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kita. Dia mati, dia menebus kita, ya, mengampuni kita dari dosa, dia mengangkat kita dari lumpur dosa, dari tadi kita mau menuju neraka kepada sorga. Tentu ungkapan terima kasih kita pasti seperti wanita ini, saudara-saudara. Begitu juga saya katakan tadi, Tuhan mau ketika Injil itu datang, kita dengar, kita lakukan, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan telah memberikan hidup yang baru. Dia menyelamatkan kita, mengampuni kita, menolong kita. Tentu kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kiranya ya, ketika firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, itu harus hasilnya sama dengan perbuatan wanita ini, di mana kita dapat melakukan ya, pengabdian yang total ya,
kita dapat menunjukkan kasih kita yang kepada Tuhan, dan kita juga senantiasa kehidupan kita mengalami perubahan, dan kehidupan kita senantiasa dapat menyenangkan, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. kita mau tetap Bagi mempercayai Tuhan tak ada yang tak mungkin. perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu Gembala ke depan doa berfirman Allah. Berdoa buat kita semua. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Perbuatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang perempuan yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dia mengambil sebuah kesempatan yang baik. Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk menyenangkan orang lain. Gereja Tuhan, setelah mendengar Injil kabar baik dari sorga, adakah kita ini sekarang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk memberi demi kesenangan orang lain? Terkadang
Saudara, kita ambil sebuah kesempatan untuk mencari, bukan memberi, tapi mencari sesuatu demi kepentingan diri sendiri. Hari ini kita disadarkan, kita semua sudah mendengar Injil itu. Mari kesempatan yang Tuhan beri ini, kita mau seperti perempuan ini. Kesempatan untuk memberi. Haleluya. Untuk menyenangkan orang lain, saudara. Perempuan ini menyenangkan Tuhan. Adakah hidup kita ini memberi sesuatu untuk menyenangkan Tuhan? Untuk menyenangkan yang lain? Atau kita mencari, menggunakan kesempatan ini untuk mencari demi diri kita? Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya katakan kepada saudara, mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Kita ada orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Kalau kita berbuat seperti wanita ini, Tuhan kasih kesempatan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa beri, haleluya. Apa yang sudah beri? Waktumu, hatimu, bahkan hartamu. Haleluya. Itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan inginkan. Gereja Tuhan, jangan hanya sekedar mencari untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Haleluya Yesus. Kita bisa. Kita akan bisa. Karena Tuhan akan menolong kita. Kita bisa. Karena Tuhan akan memampukan kita. Sehingga satu saat Tuhan berkata, apa yang engkau lakukan itu baik adanya. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Amin. Yes. Karena Engkau pasti menolong kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Haleluya. Sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulih. Amin, amin, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita terus belajar untuk melakukan kehendak Allah. Maka di situ akan ada pemulihan. Maka di situ akan ada kesembuhan. Maka di situ akan ada berkat Tuhan datang buat kita. Haleluya. Kami rindu pemulihan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan
Engkau memulihkan kehidupan kami. Kami rindu itu Tuhan. Supaya kami dapat melakukan seperti wanita lakukan. Kami dapat memberikan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya sekedar mencari untuk kepentingan pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar kami hari ini. Firman-Mu menegur kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bila firman yang kami dengar ini Tuhan, kuasanya memulihkan kami. Kuasanya itu Tuhan memperbaiki kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, ada bau semerbak. Ada bau semerbak yang diterima oleh orang lain Tuhan. Tuhan mengampuni kelemahan kami, Tuhan mengampuni kesalahan kami, Tuhan mengampuni kegagalan kami selama ini. Setelah kami dengar firman-Mu Tuhan, hari ini kami memulai lagi Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak Allah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan mengangkat kami. Haleluya, bukan menurunkan. Kau akan menambah-nambahi kami. Kau akan memberkati kami. Haleluya, itu janji. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus Allah urapi hamba-Mu. Segala rahasia-rahasia yang Tuhan akan disampaikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, tibalah saatnya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membawa korban-korban persembahan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan itu pun boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Engkau mengurapi yang akan melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini. Kami sudah terima berkat-Mu. Dan kami akan menyampaikan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, Engkau memberkati Amin.
saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau mulai mengangkat tangan. Sebagaimana pujian kita mempercayai bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan dapat melakukannya. Kalau Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan wanita yang melakukan perbuatan yang indah, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Dia dapat mengubah hidup kita. Dia dapat mengangkat hidup kita. Dia dapat memulihkan kehidupan kita. Dia dapat memberkati kehidupan kita. Dia dapat membebaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Dia dapat menolong kita. Juga dia dapat menyembuhkan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Hamba mewakili berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang senantiasa memuliakan nama Engkau. Engkau boleh menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Tuhan memberkati sekali lagi semua tim pelayanan hari ini Tuhan. Berkati persembahan-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka lakukan dengan iman sukarela mereka. Mereka yang membalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan melimpah kepada mereka. Dan mereka akan tuai lagi Tuhan di bulan depan apa yang mereka tabur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berkati juga kaum keluarga kami. Oh keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha daripada jemaat-Mu dan anak-anak kami Tuhan Yesus. Juga mereka yang tidak hadir, Tuhan jamah hati mereka. Mereka tetap mempunyai kasih yang besar untuk senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Apapun keadaan mereka, Tuhan melawat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan kasih dan kemurahan-Mu menjadi doa kami semua. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.